Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali teman-teman, saya bisa menyapa 1.500 ya teman-teman semua yang ada di sini, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, malam ini insya Allah mudah-mudahan menjadi sesuatu yang baik, yang penting bagi diri kita, yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita. Maka kita memulainya dengan bismillah. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah tambahan kepadaku ilmu pengetahuan dan juga rizkikan kepadaku kepahaman. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik ya, yang baik untuk kita. Khususnya bagi teman-teman yang belum menikah, terkait dengan bagaimana mengatasi rasa insecure terhadap atau terkait dengan rasa insecure perihal jodohnya. Teman-teman semua, tadi yang sudah kita sama-sama dengarkan ya, ketika Kang Purwa mengajak teman-teman semua untuk berbicara tentang apa sih sebenarnya rasa insecure yang teman-teman rasakan. Teman-teman ada yang mengatakan rasa insecure-nya mungkin karena usianya, mungkin karena merasa fisiknya kurang menarik, mungkin merasa belum pantas jadi suami atau istri yang baik, ada yang trauma di masa lalunya, ada yang takut salah pilih pasangannya, ada yang trust issue, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, yang ingin Kang Arif sampaikan di pembahasan yang pertama ini adalah bahwa hampir semua kita itu kalau kita belum menikah, kita memiliki rasa insecure tentang jodoh. Ya. Jadi pertanyaan bukan lagi apakah saya punya rasa insecure atau tidak. Hampir semua di antara kita itu insya Allah punya rasa insecure tentang jodoh. Jadi hampir semua kita itu insya Allah punya rasa insecure tentang jodoh, ya, dengan karakter macam-macam, ya, karakternya macam-macam. Nah, yang penting justru adalah bagaimana diri kita itu bisa paham apa sih sebenarnya rasa insecure yang kita rasakan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara kita untuk bisa menghadapinya. Teman-teman kalau sepakat, kalau setuju, dan berdoa agar mudah-mudahan ya Allah malam ini jadi awal agar aku bisa memahami rasa insecure dan overthinking tentang jodoh dan pernikahan, agar aku bisa menghadapi rasa insecure dan jodoh pernikahan. Kalau teman-teman merasakan hal itu, berdoa tentang hal itu, mudah-mudahan bisa memahami dan menghadapi rasa insecure tentang jodoh, silahkan teman-teman ketikkan emoticon love atau juga jempol. Ya, Kang Arif ingin lihat responnya gimana nih. Responnya gimana. Nah, teman-teman, insya Allah nanti kita seperti yang disampaikan Kang Purwa, insya Allah ini adalah webinar yang sifatnya free. Nanti insya Allah akan disampaikan juga informasi bahwa insya Allah kita dalam kelas, ya, dalam kelas yang lebih eksklusif, yang lebih premium, yang terbatas, insya Allah kita akan membahas tentang rumus 3T. Nah, rumus 3T ini alhamdulillah sudah dipraktekkan sampai sekarang, sudah ada 10 batch, sudah ada sekitar hampir 2.000, 1.900-an orang, dan alhamdulillah teman-teman yang di grup, ya, di grup kelas yang eksklusif tersebut, teman-teman bisa saling berbagi, bisa saling bercerita, dapat support system dan cerita tentang 3T-nya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua di sini dianugerahkan oleh Allah kesempatan untuk bareng-bareng sama Kang Arif, guru-guru yang lain, untuk belajar tentang 3T, ya. Ngobrol, dapat support system tentang 3T. Nah, teman-teman, kenapa sih kita penting untuk memahami, menghadapi rasa insecure jodoh dan pernikahan? Kemudian kenapa kita, ya, penting untuk
nanti mempraktekkan rumus 3T tadi. Kalau bagi teman-teman khusus ya, yang ikut kelas eksklusif, yang ikut nanti di kelasnya, bareng-bareng kita praktekkan. Kenapa penting untuk kita mempraktekkan? Karena teman-teman, bisa jadi, ya, bisa jadi rasa insecure tersebut menjadi penghambat urusan jodoh kita. Bisa jadi rasa insecure tersebut menjadi penghambat urusan jodoh kita. Sekarang Kang Arif tanya, ada nggak di sini yang merasakan bahwa karena sudah bertahun-tahun merasakan insecure ya terhadap tadi, ada trust issue, ada khawatir masa lalu, ada khawatir keluarga yang broken home, ada misalnya trauma dan luka, rasa insecure tersebut akhirnya menjadi penghambat jodoh. Ada nggak teman-teman yang merasakan? Boleh teman-teman untuk tuliskan di kolom chat, ada nggak yang merasakan hal tersebut? Bahwa ternyata bisa jadi rasa insecure yang kita alami, ya, karena kita terlalu fokus, ya, karena kita terlalu fokus dengan rasa insecure tersebut, akhirnya pikiran kita, hati kita, perasaan kita, energi kita itu terkungkung, terjebak pada rasa insecure tersebut. Ya, kita terlalu fokus dengan sesuatu yang merupakan rasa insecure tersebut. Ya, boleh teman-teman di kolom chat silahkan dituliskan. Ada nggak yang merasakan rasa insecure tersebut dan merasa bahwa itu menjadi penghambat? Wah, banyak ya ternyata. Kemudian, silahkan boleh dituliskan. Kemudian teman-teman, nah ini nggak apa-apa ya teman-teman, kita kolom chatnya interaktif ya. Kemudian yang kedua teman-teman, ternyata rasa insecure, selain dia menjadi penghambat urusan jodoh, rasa insecure tersebut bagi teman-teman yang sudah pernah ta'aruf atau berkenalan, ternyata rasa insecure tersebut menjadi sesuatu yang juga penghambat bagi kita kalau kita ta'aruf. Kenapa? Karena calon pasangan itu menjadi ragu. Saya ketika ketemu orang baru kurang yakin. Nah, ini biasanya paling sering. Dan sering sekali nanti kalau misalnya teman-teman lihat di testimoni peserta kelas eksklusif menghadapi insecure perihal jodoh dan menjadi insecure jodoh dan healing pranikah, teman-teman mayoritas banyak yang akhirnya setelah berhasil menghadapi rasa insecure, ternyata ragunya hilang. Ternyata alhamdulillah penghambat jodohnya mudah-mudahan bisa teratasi. Dan ketika ragunya hilang, maka ketika ada orang yang mau dikenalkan, ada orang yang mau berkenalan, ada orang yang mau ta'aruf, itu dia bisa dengan lapang hati dan tenang untuk bisa menerima. Ya, bahkan dalam proses ta'arufnya alhamdulillah menjadi rileks, menjadi tenang. Kenapa? Karena diri kita sudah menerima apa yang ada pada diri kita. Diri kita sudah yakin sepenuhnya dengan apa yang ada pada diri kita yang Allah berikan kepada kita. Karena diri kita sudah mencintai diri kita sendiri. Setuju nggak teman-teman? Kalau kita sudah yakin dengan diri kita, kalau kita sudah cinta dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita, kalau kita sudah percaya, ya, yakin sepenuhnya dan sudah menerima penuh dengan apa yang ada pada diri kita dan mencintai diri kita, maka orang yang berkenalan dengan kita, orang yang ta'aruf dengan kita, calon pasangan hidup kita, dia cenderung mudah juga untuk bisa yakin, percaya, menerima, dan bisa mencintai diri kita. Kenapa? Karena kalau kita bisa yakin, percaya, menerima, dan mencintai diri kita, orang lain insya Allah akan mudah. Dan itu nggak bisa ditutup-tutupi, teman-teman. Benar ya? Mungkin ada di antara sebagian teman-teman di sini yang mungkin merasakan juga. Ya, ada yang merasakan. Dan yang ketiga, nauzubillah, ini insya Allah mudah-mudahan tidak, dan teman-teman mudah-mudahan didoakan segera bisa menghadapi, menerima rasa insecure yang kalau terbawa terus setelah menikah itu bisa terus akan membuat kita akan menjadi was-was. Baik, terima kasih. Ini luar biasa peserta yang sekarang teman-teman ya, atas partisipasinya. Ya. Kemudian teman-teman, Kang Arif ingin bercerita tentang dua kisah ya. Kisah pertama seorang akhwat, nanti kisah kedua tentang seorang pemuda, seorang ikhwan. Kisah pertama tentang seorang akhwat. Ya, ini di sesi pertama ya. Sesi pertama Kang Arif ingin cerita tentang dua dua orang ya. Satu seorang akhwat, satu lagi nanti ceritanya tentang seorang ikhwan.
Yang pertama tentang seorang akhwat yang merasakan insecure terkait dengan jodohnya. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya, berlangsung bertahun-tahun. Dan wajar ya ketika beliau teman-teman hijrah, beliau mulai ikut kajian, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak. Teman-teman mungkin semuanya di sini juga hampir serupa dengan beliau ya, memperbaiki diri, memperbaiki akhlak dan lain sebagainya. Dan pasti ketika kita berhijrah, kita ada keinginan untuk jadi sosok yang lebih baik dan kita ingin mendapatkan pasangan juga yang baik. Kita pasti ingin jadi sosok jodoh yang soleh dan juga ingin mendapatkan jodoh yang soleh. Begitupun sebaliknya, teman-teman yang ahwat pasti ingin jadi sosok solehah dan ingin mendapatkan jodoh yang soleh. Tapi sayangnya bagi kita yang berhijrah, kadang-kadang rasa insecure dan was-was terkait dengan pantas nggak diri kita itu sangat kuat rasa. Ya, ada nggak teman-teman di sini yang merasakan, boleh dituliskan ya, saya sedang merasakan atau saya atau ada gitu ya. Ketika proses hijrah, rasa keinginan untuk memperbaiki diri itu sangat kuat. Rasa ingin Allah berikan pasangan hidup yang soleh, yang solehah itu sangat besar. Tapi dalam doa-doa kita, dalam proses kita, dalam harapan kita, hati kecil kita itu sedih. Hati kita kecil kita itu gelisah. Kecil kita itu merasa kayaknya saya itu kurang pantas. Gitu. Kayaknya saya kurang pantas. Dan ini banyak ya, Kak Arif, saya kayaknya kurang pantas. Banyak sekali pertanyaan. Saya adalah wanita yang bertobat. Saya adalah laki-laki yang bertobat. Saya ingin jadi sosok yang lebih baik agamanya, lebih mulia akhlaknya. Saya ingin dipasangkan berjodoh dengan seseorang yang soleh, yang solehah, yang baik agamanya, mulia akhlaknya. Tapi sepertinya saya ini kurang pantas. Ya, apakah pantas orang yang punya masa lalu seperti saya itu Allah berikan jodoh yang jodoh yang baik. Maka teman-teman, ketika dorongan, keraguan yang seperti ini dan banyak banget ya, teman-teman, ada banget ya teman-teman sini, ratusan mungkin ya yang di sini atau mayoritas mungkin merasakan ketika was-was itu baik dari perasaan kita atau was-was itu bisa jadi dari setan ada pada diri kita, teman-teman, yang teman-teman butuhkan adalah dari Taifa, terima kasih Taifa. Yang teman-teman butuhkan adalah adanya guru, adanya pembimbing, adanya teman yang bisa berbagi. Ini Alhamdulillah Taifa termasuk salah satu anggota kelas kelas dari jalur jodoh ya, menghadapi insecure healing pranikah. Alhamdulillah teman-teman yang dibutuhkan itu adalah tempat bercerita, tempat bercerita, tempat curhat, tempat konsultasi, tempat belajar. Kenapa? Karena hati kita ini kadang-kadang lemah, ya kan? Hati kita ini butuh untuk terus dikuatkan. Apa sih teman-teman yang membuat kita itu eh, lelah ya? Ini mungkin ada di antara teman-teman yang batinnya itu sudah mulai lelah terkait dengan jodoh dan pernikahan. Benar nggak? Ada nggak yang sudah mulai lelah karena merasa tadi tidak cukup pantas, gitu kan? Merasa sudah berhijrah tapi masa lalu kelam dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya teman-teman, apa sih yang membuat kita itu lelah hatinya, perasaannya, batinnya? Salah satunya adalah karena kita nggak punya circle untuk cerita. Kita nggak punya support system. Kita nggak punya tempat untuk bertanya dan konsultasi. Benar nggak? Yang bikin kalau kita lelah itu bukan hanya tentang penantiannya, tapi penantiannya itu kita rasakan seolah-olah sendiri. Benar nggak? Ada nggak? Boleh nggak dituliskan benar kalau ada yang merasakan? Saat teman-teman yang lain sudah menikah, sahabat-sahabat yang lain sudah menikah, orang-orang di sekitar kita, society kita itu bukannya malah mendukung, tapi malah mempertanyakan, kenapa sih kamu umur segini belum ada calonnya? Kenapa umur segini tidak fokus untuk mencari
Nah, calonnya Kang Arif baru beberapa hari yang lalu ada seorang Ikhwan, usianya sudah cukup dewasa, curhat terkait dengan itu. Beliau ngerasa yang paling berat Kang Arif, itu bukan tentang sayanya belum menikah di usia ini, tapi tentang tuntutan dari lingkungan sekitar saya. Benar nggak? Ada nggak teman-teman merasakan? Kitanya sendiri bisa jadi memang ada pergumulan, tapi kadang-kadang di sekitar kita itu kadang-kadang yang membuat kita jadinya bertanya, jadinya merasa lebih insecure lagi, jadinya merasa lebih gelisah lagi. Maka Kang Aris ingin mengajak kita semua, yuk teman-teman dalam proses ini milikilah sahabat, milikilah guru, milikilah circle, milikilah support system, ya. Dan alhamdulillah insya Allah di jalur jodoh mudah-mudahan kita akan bareng-bareng di sana, ya. Tuh. Tadi salah satunya adalah Teh Iva, ya. Terima kasih Teh Iva, ini termasuk yang aktif sekali. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimudahkan untuk urusan jodohnya. Nah, beliau mengatakan tadi alhamdulillah dengan bareng-bareng di jalur jodoh, insya Allah kita akan bareng-bareng. Kita insya Allah akan saling menguatkan untuk jadi support system, ya, bareng sama sahabat-sahabat, bareng sama fasilitator, bareng sama Kang Arif dan juga guru-guru yang lain. Jadi kita nggak hanya cerita tentang belajar, tapi kita juga berpraktek tadi 3T, dan juga yang lebih penting lagi kita punya circle, ya. Karena kita punya circle, insya Allah kita akan saling menguatkan teman-teman, ya, akan saling menguatkan. Nah teman-teman, tadi seperti Kang Ari, berapa tahun kita sudah merasa insecure jodoh dan pernikahan? Nah, ini nggak perlu dijawab ya, ini cukup dijawab dalam hati saja. Ya, ada yang bisa jadi di bawah 1 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, 3 tahun, di atas 5 tahun, macam-macam teman-teman. Kalau dalam kelas itu macam-macam. Tapi sebenarnya bukan hanya tentang lamanya, tapi tentang bagaimana kita menjalani. Berat ketika kita menjalani sendiri. Capek, benar Pak Ustadz, lelah rasanya capek. Karena kita sendiri. Tapi ketika kita bareng-bareng, circle-nya positif, circle-nya menguatkan, circle-nya mengerti, jadi support system, ya, insya Allah teman-teman, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Dan tadi kita nggak lagi fokus dengan penghambat jodoh kita, tapi kita fokus untuk mengindahkan diri kita. Kita fokus untuk memperbaiki diri kita. Kita fokus untuk bahagia dan tenang dengan diri kita, dan kita fokus untuk menjemput jodoh terbaik. Gitu. Jadi kita beralih teman-teman dari sesuatu yang murung dan suatu sedih, gelisah dan lain sebagainya, bareng-bareng kita akan bangun vibes yang positif. Nanti teman-teman dapat cerita dari Kang Purwa, kalau setelah ini vibes-nya positif, besoknya itu bahagia dan lain sebagainya. Ketika 3T dapat support system, bisa jadi nangis dan lain sebagainya. Tapi yang penting itu adalah kita dapat support sistemnya. Nah, yang selanjutnya yang ingin Kang Arif bahas, ya, ini poin yang terakhir di sesi yang pertama ya, teman-teman. Mudah-mudahan nanti setelah ini tetap bertahan, masuk sesi kedua dan setelahnya kita tanya jawab. Teman-teman, ini jadi sesuatu yang penting dan mudah-mudahan bisa teman-teman catat dan teman-teman yakini dalam hati, ya. Teman-teman, yuk kita sampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk dalam hati bahkan kita ucapkan yuk sama-sama alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kenapa teman-teman? Karena teman-teman, Allah itu sayang banget sama kita. Allah itu sayang banget sama teman-teman. Apa tanda sayangnya? Yang pertama, kalau Allah ingin kebaikan pada diri teman-teman, khususnya terkait insecure jodoh, khususnya terkait dengan bagaimana teman-teman insya Allah beberapa bulan lagi, tahun ini atau tahun depan dimudahkan dipertemukan dengan jodoh terbaik. Kalau Allah ingin kebaikan, maka yang pertama teman-teman akan diberi hidayah berdoa. Teman-teman akan diberi hidayah berdoa. Bisa jadi sebelum webinar ini, bisa jadi sebelum kelas kita nanti ya, healing pernikahan nanti kita bareng-bareng. Sebelumnya teman-teman fokusnya itu hanya kesedihan, fokusnya kegelisahan. Tapi setelah itu nanti kita akan belajar,
kita akan berdoa, kita akan yakin kepada Allah bahwa semua apa yang ada pada diri saya itu adalah cukup. Teman-teman akan berdoa untuk bersyukur kepada Allah. Dan teman-teman akan berdoa untuk bagaimana teman-teman jadi sosok yang lebih indah, sosok yang lebih baik, sosok yang lebih siap, sosok yang bisa berbaik sangka, dan sosok yang insya Allah segera dipertemukan dengan jodohnya. Siapa yang ingin teman-teman tuliskan ya, saya Bismillah ya, tuliskan Bismillah, insya Allah. Bismillah, 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 tuliskan. Kang Arif mau tanya, siapa yang ingin insya Allah setelah ini bareng-bareng belajar, bareng-bareng sama-sama, jadi hamba Allah yang bersyukur dan bahagia dengan apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Siapa yang ingin, yang setelah ini ingin fokus, bisa berdoa agar Allah menjadikan diri kita itu lebih siap jadi calon suami atau calon istri yang terbaik. Siapa yang ingin setelah ini Allah berikan kemudahan. Dan Allah itu maha mampu, teman-teman. Kemudahan untuk dipertemukan dengan jodoh yang baik agamanya, yang mulia akhlaknya, yang penuh dengan cinta, yang bisa menerima kekurangan kita, dan bisa bersyukur merayakan kelebihan kita. Siapa yang mau tuh? Siapa yang mau, mudah-mudahan insya Allah kita dibimbing oleh Allah untuk berdoa. Mudah-mudahan kita jadi sosok calon suami, calon istri yang baik. Mudah-mudahan gak lama lagi rasa insecure itu bisa hilang dari diri kita. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan jodoh yang baik, agama, mulia akhlaknya, mencintai kita, dan bisa menerima kekurangan kita, serta mensyukuri, merayakan kelebihan kita. Insya Allah, teman-teman. Itu yang pertama. Kita syukuri, Alhamdulillah. Dan teman-teman gak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada yang kebetulan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ketika tadi teman-teman Kang Arif minta tuliskan Bismillah, Kang Arif minta untuk mendengarkan apa yang tadi disampaikan, itu mudah-mudahan jadi jalan agar Allah memberitahu kepada kita bahwa hambaku, Allah Subhanahu wa taala ingin kita memahami itu, silahkan berdoa kepadaku yang baik-baik, berbaik sangkalah kepadaku, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan ya doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala meyakini dari hambanya. Yang selanjutnya, teman-teman, Allah akan memberikan kebaikan dengan kita diberi hidayah untuk belajar mengilmui. Tapi sebelumnya Kang Arif ingin cerita. Tadi Kang Arif kan mau cerita tentang yang akhwat sama yang ikhwan. Nah, ini Kang Arif ingin cerita tentang yang ikhwan. Ya. Kang Arif mau tanya dulu kepada teman-teman semua. Ya, sudah berapa lama teman-teman berdoa untuk dipertemukan jodoh yang baik? Sudah berapa lama? Mungkin ada yang di bawah 1 tahun, Kang. Sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, atau berapa tahun? Silahkan teman-teman tuliskan. Sudah berapa lama? Ini doa kita itu penting. Doa kita itu penting. Oke, ada yang 1 tahun, 13 tahun. Baik ya, bismillah. Teman-teman, salah satu adab kita berdoa dan salah satu tanda doa kita dikabulkan, insya Allah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita senantiasa yakin dengan doa kita dan kita tidak lelah dalam berdoa. Ya, seperti Nabi Zakaria alaihissalam dalam surat Maryam awal-awal beliau berdoa kepada Allah mengatakan, dan aku itu tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Karena teman-teman Allah Subhanahu wa taala insya Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Hanya saja waktunya adalah di waktu yang terbaik menurut Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita bisa jadi. Ya, bisa jadi waktu yang terbaik dari Allah itu lebih cepat daripada bayangan kita. Bisa jadi sama dengan bayangan kita, bisa jadi lebih lama dari bayangan kita, tapi yakinlah Allah mengabulkan dalam berbagai bentuk pengabulannya, dalam pengabulan yang terbaik dan di waktu yang terbaik. Jadi kuncinya adalah sabar dengan prosesnya, teman-teman. Sabar dengan keyakinannya.
Lagi-lagi mudah-mudahan nanti kita sama-sama ya bareng-bareng dikuatkan, saling menguatkan dalam circle yang positif, keluarga jalur jodoh, nanti bareng-bareng ya teman-teman. Nah, ada sebuah kisah, ini diceritakan oleh beberapa ulama. Seorang pemuda yang soleh, yang baik, beliau itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin diberikan istri yang soleha, ingin diberikan istri yang cerdas, dan menyejukkan mata hati. Ya, apa teman-teman tadi? Beliau ingin diberikan istri yang soleha, yang cerdas, dan menyejukkan mata dan hatinya. Jadi doa rajin ya, berapa bulan, berapa tahun berdoa dengan itu yakin terus. Sampai akhirnya ada dalam satu tahajud, beliau berdoa kepada Allah itu dengan sangat yakin, dengan sampai menangis gitu ya, sangat yakin. Dan beliau merasa ini doa saya ini, masya Allah, sudah begitu khusyuk ya, begitu merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau ba'da subuh itu merasa bahagia, ya Allah, mudah-mudahan sepertinya ini doa saya itu akan segera dikabulkan. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ternyata pagi harinya beliau malah dikejar anjing. Ya, setelah berdoa itu luar biasa, malamnya menangis, malamnya yakin banget kepada Allah, ternyata paginya malah dikejar anjing. Dan musibahnya juga bagi beliau, dikejar anjingnya ternyata beliau terjatuh dan digigit anjingnya. Gitu, digigit anjingnya. Kemudian beliau apa kira-kira berpikir seperti ini, ya Allah, apa yang menjadi ketetapanmu, seperti apa ketetapanmu? Aku ini minta agar diberikan istri yang solehah, yang cerdas, yang menyejukkan mata dan hatiku. Kok malah aku dikejar anjing, sudah gitu aku terjatuh, sudah gitu aku digigit. Dan karena gigitannya itu lumayan parah, teman-teman, akhirnya pemuda tadi itu dibawa ke IGD, rumah sakit. Nah, sampai di IGD rumah sakit, ternyata takdir Allah bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Ternyata beliau diperiksanya di IGD-nya oleh seorang dokter yang soleha, yang cerdas, yang menyejukkan mata dan hatinya. Singkat cerita, akhirnya mereka berkenalan ta'aruf. Singkat cerita, akhirnya dokternya mau menikah dengan orang tersebut. Teman-teman, cara Allah mengabulkan doa kita itu macam-macam. Tapi mudah-mudahan Kang Arif mendoakan di sini nggak ada yang ketemu anjing dulu ya, baru ketemu sama jodohnya. Nggak ada yang sampai dikejar anjing, baru ketemu sama jodohnya. Tapi kira-kira kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita dengan bentuk pengabulan terbaik di waktu yang terbaik. Dengan bentuk pengabulan terbaik di waktu yang terbaik, teman-teman. Jadi insya Allah mudah-mudahan setelah ini bareng-bareng ya kita nanti belajar di Healing Pranika untuk bisa yakin kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu. Dan selanjutnya teman-teman, silahkan kunci doa kita dengan mengilmui. Kenapa? Karena kalau Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, yang pertama diberi hidayah untuk berdoa, yang kedua diberi hidayah untuk belajar mengilmui, kemudian kita mengamalkan. Maka di sini siapa yang ingin sama-sama belajar, teman-teman? Silahkan tuliskan saya ya. Bagaimana kita sama-sama meyakini nggak ada yang kebetulan, ya. Agar kita bisa mengilmui, Allah itu hadirkan kita di sini, ya. Percaya ya nggak teman-teman? Allah hadirkan kita di sini. Allah ingin mudah-mudahan menjadi sempurna kita dalam berdoa dan lebih ikhtiar kita terbaik dalam mengilmui. Allah mudah-mudahan jadi jalan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua, teman-teman semua, bisa mengilmui dan insya Allah bisa jadi nyata. Siapa yang ingin mengilmui dan jadi nyata pada dirinya bisa menghadapi insecure perihal jodoh? Siapa? Ada nggak? Siapa yang ingin mengilmui dan bisa nyata pada dirinya, insya Allah dengan seizin Allah, bisa fall in love with yourself, bisa mencintai dirinya sendiri. Siapa di sini yang ingin, Kang Arif, mudah-mudahan malam ini jadi awal saya mau lebih cinta sama diri saya sendiri.
Siapa nih, biasanya yang 2 dan 3 nih, siapa di sini yang ingin mengilmui dan bisa nyata pada dirinya, ingin banget Kang Arif, ingin banget ya Allah, saya bisa pulih dari luka dan trauma yang saya hadapi. Siapa teman? Siapa yang teman-teman yang mau pulih dari luka dan trauma yang dihadapi? Nah, kemudian siapa yang ingin mental health-nya, siapa yang ingin rasa pribadinya, yakin pribadinya itu makin kuat, ya. Dia nggak mudah overthinking, nggak mudah insecure, nggak mudah khawatir, gelisah, siapa yang mau? Dan siapa yang mau meraih ketenangan hati dalam penantian jodoh yang insya Allah semuanya ini kalau kita miliki, kalau kita ilmuwan dan kita miliki, insya Allah menjadi magnet, ya, magnet-magnet kebaikan, termasuk juga magnet jodoh bagi diri kita. Dan teman-teman, insya Allah setelah ini Kang Purwa izin jeda sedikit ya, teman-teman akan menyampaikan informasi tentang bagaimana kita dimudahkan, mudah-mudahan ya diberikan kesempatan, diberikan kelapangan rezeki untuk bisa bareng-bareng teman-teman kita belajar tentang 3T juga, ya, bareng-bareng teman-teman kita belajar 3T, saling support, dan yang terpenting juga selain kita mengilmui, selain kita belajar 3T, yang ingin Kang Arif sampaikan adalah teman-teman, Kang Arif ingin ngajak banget kita semua, yuk jadi bagian keluarga jalur jodoh. Siapa yang mau? Nah, teman-teman, salah satu caranya adalah dengan ikut kelasnya. Kenapa? Karena nanti ikut kelasnya teman-teman ikut daftar sekali, kebaikannya forum-forum yang seperti ini bahkan lebih dalam lagi insya Allah ya, kita teman-teman dapatkan itu setiap bulan free dengan topik yang berbeda-beda ya. Setiap bulan kalau di keluarga jalur jodoh setelah ikut kelas healing pranikah nanti teman-teman setiap bulan akan ada free Zoom alumni. Tadi kan jalur jodoh pengen menemani teman-teman dalam proses menemukan jodoh sejati ya. Maka bagi alumni kelas, free nggak? Free. Teh Femi free bagi yang sudah jadi alumni kelas. Bagi teman-teman nanti yang sudah daftar kelas, sudah ikut kelas healing pranikah, di healing pranikah nanti dapat fasilitas yang luar biasa Kang Purwa sampaikan. Teman-teman nanti setelah jadi alumni, teman-teman free setiap bulan. Nah, ini ada beberapa saja yang sudah berjalan. Bulan ini sudah berjalan temanya tentang healing. Bulan lalu, bulan Juni, nih kelihatan ya, proaktif menjemput jodoh. Jadi bukan hanya tentang cerita tentang insecure saja kalau sudah di grup Zoom alumni. Kita bicara tentang proaktif menjemput jodoh. Di cerita tentang di mana kita menemukan jodoh, ikhtiar-ikhtiarnya. Di bulan Ramadan kita cerita tentang amalan-amalan di bulan Ramadan yang terbaik. Jadi di situ ada sharing 30 menitan, kemudian 1,5 jam, insya Allah sekitar 1 jam, 1,5 jam, kita akan tanya jawab. Jadi nanti teman-teman yang bisa mau banyak bertanya, mau ada yang dikonsultasi, yang ada yang keresahan dan lain sebagainya, itu setiap bulan free ikut di sana. Nah, untuk bisa mendapatkan fasilitas itu, teman-teman silahkan dapat informasi dari Kang Purwa, saran dari Kang Arif, ya, eh, terkait dengan itu silahkan teman-teman untuk bisa dapat informasinya. Kemudian teman-teman silahkan untuk bisa mendaftar. Nanti mudah-mudahan Allah berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan rizki dan lain sebagainya. Ya, mangga Kang Purwa silahkan. Baik, Kang Arif, terima kasih banyak. Baik, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, ini baru sesi pertama, jadi masih ada sesi kedua dan nanti terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi teman-teman akan bisa berkonsultasi dan juga bertanya langsung kepada Kang Arif. Jadi teman-teman semuanya kesempatan untuk bisa belajar dan juga mengilmui diri itu datang lewat jalan atau cara yang kadang tidak kita sangka-sangka begitu ya. Termasuk kebersamaan kita malam hari ini saat teman-teman ada kesempatan bergabung di free webinarnya dari Jalur Jodoh. Nggak sengaja daftar atau memang sengaja daftar. Semuanya itu teman-teman sekalian bukan kebetulan, tetapi sudah ketetapan darinya. Nah, mengenai kelas yang tadi disampaikan oleh Kang Arif, teman-teman sekalian, Alhamdulillah, kelas online menghadapi insecure dan healing pranikah
sudah dilaksanakan 10 batch. Dan batch yang ke-11 insya Allah kami mengajak teman-teman untuk bisa sama-sama mentenagai, mengilmui, dan mendapatkan lingkungan yang saling support. Layaknya Google review teman-teman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas menghadapi insecure dan healing pranikah ini dari 1.900 lebih peserta yang sudah join dan juga bergabung memberikan reviewnya bintang 5 dan rata-rata mendapatkan nilai 9 dari setiap sesi materi yang kami sajikan bagi para peserta. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada apa saja menunya teman-teman sekalian? Yang pertama, teman-teman, bila Anda nanti bergabung, bagi teman-teman yang tadi sudah mengetikkan mau daftar ya, nah saya informasikan dulu, nanti teman-teman akan mendapatkan apa saja. Yang pertama, yaitu mendapatkan 5 kali seminar melalui Zoom. Yang pertama, bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis tentang menghadapi insecure perihal jodoh. 3 Agustus. Ada Ustadz Yosi Al-Muzani, yaitu tentang memulihkan luka, membasuh trauma sebelum menikah. Yang tadi teman-teman insecure-nya adalah ada luka masa lalu, ada traumatik begitu ya di masa lalu, maka kita bereskan dulu hal ini. 6 Agustus. Jamnya kalau teman-teman perhatikan di jadwal yang saya tayangkan semuanya malam. Jadi insya Allah tidak mengganggu aktivitas teman-teman yang bekerja atau beraktivitas di pagi sampai dengan sore hari. Ada Ibu Wiwik Wulansari yang akan membahas tentang falling in love with yourself. Selama ini kita mungkin terlalu jahat pada diri atau terlalu keras pada diri teman-teman, atau bahkan seperti baik pada diri padahal kita zolim kepada diri. Makanya mari kita buat diri kita juga jatuh cinta pada diri kita sendiri. Kamis 8 Agustus. Ada Ibu Sofyana Indraswari, MPSI Psikolog, tentang menyiapkan mental health pernikahan pada Jumat 9 Agustus, dan pertemuan terakhirnya bersama Kang Arif Rahman Lubis kembali, yaitu tentang tenang dalam penantian jodoh. Jadi tenang teman-teman ya. Tenang dulu, boleh jadi ketika Allah belum ngasih kita jodoh, Allah tuh ngasih kesempatan buat teman-teman memperbaiki diri. Salah satunya lewat kelas ini. Yang kedua, teman-teman selain mendapatkan 5 kali pertemuan yang jadwalnya ini sudah tercantum, teman-teman boleh screenshot. Nah, di sini juga teman-teman mendapatkan e-book menghadapi insecure perihal jodoh. Menghadapi insecure perihal jodoh ini teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin, izin Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi salah satu e-book yang sangat laris dan kurang lebih 2.000 pembaca sudah mendapatkan manfaat dari buku ini. Teman-teman, insya Allah menjadi salah satu di antaranya karena ini kami berikan secara cuma-cuma dan menjadi bonus bagi Anda. Kemudian juga ada e-certificate dan ada juga grup WA sharing teman-teman semuanya bagi peserta yang daftar, dan ada 10 video spesial dari Kang Arif Rahman Lubis. Teman-teman lihat ada 10 judul tentang hadiah terindah butuh waktu, yang bagimu sulit, bagi Allah mudah, doa senjatamu yang luar biasa, dan judul-judul seterusnya. Teman-teman boleh screenshot juga judul ini. Siapa tahu judul-judul inilah yang sedang teman-teman cari, maka insya Allah akan teman-teman temukan bila teman-teman join di kelas menghadapi insecure healing pranikah batch ke-11. Dan kesempatan free Zoom yang tadi Kang Arif cerita. Teman-teman kalau sudah daftar kelas online menghadapi insecure dan healing pranikah batch 11, otomatis setiap bulan teman-teman akan dapat momen nge-Zoom bersama Kang Arif dengan judul yang berbeda-beda, yang tentu judul ini juga saling menguatkan. Dan teman-teman yang terpenting, karena orang Indonesia, teman-teman, ini orang Indonesia itu senangnya kan ngumpul, senangnya itu apa ya, berkumpul. Makanya kalau yang banyaknya ini para ahwat, memang fitrahnya begitu teman-teman. Secara keilmuan otaknya kalau dokter Aisyah Dahlan, yang memang perempuan senangnya ngumpul. Ikhwan sama aja, Ikhwan juga akan selalu ada momen untuk ngumpul teman-teman sekalian. Makanya kalau ada lingkungan, ini akan sangat membantu bagi teman-teman agar bisa keluar dari insecure tentang jodohnya. Nah, teman-teman semuanya silahkan daftar, karena bonus-bonus yang tadi diberikan untuk teman-teman juga Masya Allah banyak sekali, dan seluruh fasilitas yang sudah kami sampaikan ini untuk teman-teman semua nilainya adalah 339.000, dan ada bonus spesial untuk teman-teman yang join malam hari ini, yaitu untuk batch yang ke-11 hanya Rp149.000. Tapi ternyata kami ingin benar-benar memudahkan langkah teman-teman untuk belajar. Ini nggak hanya sampai di 149, dari tim Jalur Jodoh ingin memberikan kemudahan yang lebih lagi buat teman-teman, yaitu memberikan voucher diskon tambahan Rp40.000.
Jadi teman-teman sekalian, harganya jadi berapa? 149 dikurangi 40.000 jadi hanya 109.000 rupiah saja. Ada kode vouchernya. Kode vouchernya adalah promo 40. Teman-teman silakan screenshot layar ini. Ini penting sekali. Kenapa? Karena voucher ini terbatas hanya untuk 333 peserta saja. Cara daftarnya teman-teman klik healingpranikah.com, dibantu juga oleh kakak admin di kakak admin jalur jodoh ya di kolom chat untuk memberikan linknya. Jadi teman-teman sekalian, kode vouchernya adalah promo 40. Nah ini dia. Daftar sekarang teman-teman silahkan klik healingpranikah.com, ketik promo 40. Teman-teman perhatikan di layar ini ada di sebelah kanan, teman-teman di bagian paling bawah gunakan kode kupon. Teman-teman silakan ketik promo 40, maka harganya akan berubah. Teman-teman lihat di bagian atas dari 149.000 dipotong 40.000 menjadi 108.000 dan seterusnya ya. Nanti akan otomatis menjadi diskon 40.000 rupiah bila teman-teman menggunakan kode kupon promo 40. Tapi ini ternyata terbatas juga teman-teman, hanya untuk 333 sahabat yang tercepat yang benar-benar ingin melepaskan segala insecure jodohnya, yang benar-benar ingin mendapatkan sahabat yang saling mengingatkan, yang benar-benar ingin belajar dari guru-guru terbaik, maka silahkan manfaatkan kesempatan ini. Nanti di sesi kedua teman-teman, di sesi kedua saya menginformasikan kelas, saya akan update bersama dengan tim berapa sisanya atau bahkan mungkin sudah habis 333. Jadi silakan teman-teman sekalian, promo 40-nya digunakan karena dari 149.000 untuk 333 orang tercepat hanya mendapatkan diskonnya 40.000 rupiah. Begitu ya. Silakan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk sama-sama belajar dan bertumbuh dan apa ya teman-teman semuanya. Ini adalah tanda komitmen Kang Purwa, Kang Arif dan tim. Kenapa sih perlu berbayar? Ini tuh tanda komitmen teman-teman belajar. Karena sesungguhnya kalau teman-teman hitung-hitung ya, 4 pembicara 5 kali ngezoom dengan fasilitas yang banyak kayaknya dengan harga segini ini hemat, murah atau mahal menurut teman-teman? Coba tulis di kolom chat. Mahal atau terjangkau menurut teman-teman sekalian? Terjangkau atau terjangkau sekali menurut teman-teman? Ini Masya Allah ya teman-teman dari tim Jalur Jodoh benar-benar ingin memberikan kemudahan bagi teman-teman yang sedang ingin berupaya lepas dari rasa insecure perkara jodohnya. Jadi bagi yang mau untuk segera lepas dari rasa insecure, terbebas dari penghambat jodoh, dimudahkan ta'aruf dan bertemu dengan jodoh terbaik, silahkan. Sekali lagi teman-teman boleh klik healingpranikah.com dan ketik promo 40 dan teman-teman mendapatkan diskon 40.000 dari harga promo 149.000 untuk batch ke-11 online kelas menghadapi insecure dan healing pranikah. Dan promo ini hanya untuk 333 orang tercepat. Begitu teman-teman semuanya, barakallahu fikum untuk yang sudah menyimak. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa join. Nanti di sesi kedua saya akan informasikan kembali dan termasuk kami akan update juga berapa sisa seat bagi teman-teman yang sudah memanfaatkan kode voucher promo 40. Kami mudahkan buat teman-teman sama-sama belajar ya. Insya Allah kelasnya ini dimulai tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus teman-teman semuanya. Jadi silahkan manfaatkan waktu yang masih tersedia beberapa hari lagi. Makin murah promonya karena promonya Kang. Iya betul. Kami ingin benar-benar membuat mudah teman-teman karena sudah mah teman-teman teh ya ada dalam kondisi insecure tentang jodoh, gak mudah menghadapi hidup. Ternyata Masya Allah begitu ya teman-teman semuanya. Baik, nanti kita update lagi di sesi kedua. Teman-teman sudah siap? Lanjut sesi kedua sudah siap ya? Bismillah, masih ada 1.400 yang bertahan. Insya Allah, nanti kami lanjutkan kembali. Yuk teman-teman semuanya, ketik siap kalau sudah siap untuk mengikuti sesi kedua. Dan teman-teman yang mau daftar, silakan nanti kakak admin juga akan terus memberikan informasi seputar pendaftaran dengan klik di healingpranikah.com. Sekali lagi, healingpranikah.com. Sesi kedua, Kang Arif, kita lanjutkan kembali bagi teman-teman yang insya Allah akan dapat kesempatan untuk mendapatkan ilmu di sesi berikutnya. Siap? Kalau sudah siap, teman-teman, boleh di stop dulu chatnya. Kita akan menyimak sesi kedua bersama Kang Arif. Dan sesi terakhir nanti akan ada tanya jawab. Teman-teman boleh nanya di kolom Q&A yang tersedia agar bisa ngobrol langsung dengan Kang Arif Rahman Lubis atau bertanya langsung tepatnya kepada Kang Arif Rahman Lubis. Silakan Kang. Baik, terima kasih Kang Purwa. Terima kasih teman-teman
seperti yang Kang Arif sampaikan, insya Allah kita masih ada sesi kedua dan masih ada sesi tanya jawab. Jadi sekitar masih 1 jam lagi ya teman-teman ya, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya seperti yang Kang Arif sampaikan tadi, paling awal kita bersyukur kepada Allah, berniat kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini jadi sesuatu yang bermanfaat dan jadi sesuatu yang penuh kebaikan bagi kita semua. Baik, teman-teman, izin kita kembali untuk masuk ke sesi. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar dan mendapatkan promonya, silahkan untuk sambil teman-teman lihat dari laptop, sambil teman-teman untuk dapatkan promonya. Itu insya Allah terbatas ya, teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kang Arif izin untuk kembali kita menyampaikan Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku, teman-teman kita berdoa sama-sama. Ya Allah, berikanlah kepadaku tambahan ilmu dan juga rezekikan kepadaku pemahaman. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua pemahaman. Teman-teman, kita ingin membahas hal tentang kedua, bagaimana kita mengisi waktu terbaik dalam menanti jodoh. Ya, mengisi waktu terbaik dalam menanti jodoh. Teman-teman, pengalaman Kang Arif dari 11 tahunan mengisi banyak seminar offline dan juga online, akhir-akhir ini online, kadang-kadang sudah mulai ya sejak pandemi. Dalam 11 tahun ini, dari tahun 2013 sampai 2024 ini, rata-rata waktu menanti jodoh, ya kalau Kang Arif tanya, itu variatif. Ada yang 1 tahun, ada baru berapa bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun, ada yang 5, 6, 7, 8, sampai 10, 12, dan lain sebagainya. Tapi kalau di rata-rata, kira-kira angkanya mungkin rata-rata di angka 2, 3, atau 4 tahun. 3 atau 4 tahun. Dan teman-teman, ternyata waktu menanti jodoh itu adalah waktu yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, teman-teman, kalau teman-teman menanti jodoh sekarang, merasa menanti jodohnya itu melelahkan, tadi Kang Arif sampaikan ya, bukan tentang waktunya, tapi tentang bagaimana kita menantinya. Kalau kita menantinya dalam circle yang positif, ya, kemudian kita ada guru yang membimbing, kemudian kita mengisinya untuk belajar, membekali diri, maka insya Allah waktu menanti itu akan menjadi waktu yang produktif bagi kita. Untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri. Kenapa? Teman-teman bayangkan nggak? Teman-teman di sini Kang Arif mau tanya. Di sini ada nggak yang mau ketemu jodohnya yang kalau kita kasih nilai, ya, kalau kita kasih nilai, nilainya itu 9. Ada nggak yang mau nilai jodohnya itu 9? Agamanya baik, akhlaknya mulia, mencintai, gitu ya, bisa menerima kekurangan kita dan bisa mensyukuri ya dengan kelebihan kita. Ada nggak teman-teman? Mau ya, semua kan mau kan? Teman-teman semua mau dapat jodoh yang nilainya 9. Tapi Kang Arif nanya, ada nggak kita kira-kira di sini yang nilainya sudah 9? Belum tentu. Bisa jadi nilai kita ngerasanya 7, bisa jadi ngerasanya 8, bisa jadi ngerasanya 6. Nah, teman-teman, bisa jadi Allah berikan, dan ini sangat mungkin, dan Kang Arif berbaik sangka, bisa jadi memang seperti ini. Allah berikan teman-teman waktu untuk menanti. Nah, benar kata Teh Iva. Teh Iva luar biasa. Nah, benar kata Teh Ramlah. Waktu menanti itu adalah waktu untuk belajar, waktu untuk berproses. Kata Teh Ramlah, waktu untuk belajar, Kang. Kata Teh Iva, waktu untuk berproses. Ini adalah waktu kita untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena yang baik untuk yang baik. Bisa jadi teman-teman diberikan Allah takdir menunggu 2 tahun, 3 tahun. Sekarang menunggu sudah 2 tahun, 3 tahun atau lebih. Bisa jadi waktunya itu sebenarnya maksud Allah itu adalah teman-teman untuk memperbaiki diri. Kenapa? Baik sangkanya bisa jadi mudah-mudahan jodohnya nilainya memang sudah baik. Bisa jadi jodohnya nilainya 8, bisa jadi nilainya 9. Sekarang kita nilainya masih 6, masih 7. Allah beri waktu untuk apa teman-teman? Untuk bisa kita meningkatkan nilai diri kita. Karena yang baik untuk yang baik.
Benar banget Teh Evi, untuk memperbaiki diri. Kenapa? Baik sangka kita, jodoh kita baik. Maka Allah berikan waktu kita untuk terus memperbaiki diri. Kemudian apalagi? Waktu menanti adalah waktu yang terbaik untuk memantaskan diri. Agar kita itu pantas untuk nikah. Karena apa? Karena Allah, insya Allah bagi hamba-hamba yang Allah itu cinta kepadanya, Allah akan memberikan amanah di waktu terbaik saat hamba tersebut itu mampu. Jadi nikah itu kaitannya dengan kemampuan, teman-teman. Bisa jadi kita ingin nikah, tapi kalau kita tidak mampu nikah, nggak nikah-nikah. Bisa jadi kita ingin nikah, tapi kalau kita nggak mampu nikah, kita belum tentu Allah berikan kemampuan nikah. Sekarang Kang Arif tanya lagi. Mohon maaf ya, kita tanya jawab biar lebih terbayang. Bayangkan, ada seorang tua, ada dua orang, ya, ayah dan ibu, ya, ayah dan ibu yang mereka ini kaya. Kemudian mereka punya anak SMA. Mereka ini kaya, mereka sayang banget sama anaknya, dan mereka itu orangnya dermawan. Satu hari, anaknya yang SMA, kelas 1 SMA, minta dibelikan motor. Nah, ini orang tuanya kaya. Orang tuanya ini sangat sayang sama anaknya. Dan orang tuanya itu sangat dermawan. Cuma yang jadi catatan adalah ternyata anaknya ini belum dewasa untuk punya motor. Khawatirnya kalau dibelikan motor, nanti malah jadi celaka. Khawatirnya kalau dibelikan motor, nanti malah dibawa motornya itu ke tempat-tempat yang nggak baik. Khawatirnya kalau dibelikan motor, malah jadi kejelekan bagi anaknya. Pertanyaannya, kira-kira kalau anaknya minta dibelikan motor, walaupun orang tuanya mampu banget untuk membelikan motor, kira-kira dibelikan motor saat itu enggak? Saat itu juga dibelikan motor. Ya, ketika minta langsung diberi motor enggak? Enggak kan? Belum, tidak. Kenapa tidak dibelikan motor? Justru karena sayang, ya kan? Karena orang tuanya sayang, karena merasa anaknya belum mampu. Maka orang tuanya memberi kesempatannya anaknya untuk mendewasakan diri. Nah, kamu masih belum dewasa, ngasih masukan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, ketika anaknya sudah mampu, ketika anaknya sudah cukup dewasa, ketika anaknya sudah cukup mengerti tentang bagaimana yang aman, bagaimana memanfaatkan yang baik, kira-kira dibelikan atau tidak? Kalau sudah mampu anak, dibelikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang tidak langsung mengabulkan doa-doa kita, khususnya terkait dengan menikah, salah satunya. Bisa jadi karena Allah memberikan kesempatan kita untuk memampukan diri. Allah memberikan kita waktu justru karena Allah sayang. Kenapa? Karena Allah ingin kita menikah di waktu yang terbaik ketika kita memang sudah siap jadi seorang istri, jadi seorang suami. Sekarang banyak kok teman-teman lihat di mana-mana ya orang nikah tapi nggak ngerti tugas tanggung jawabnya sebagai suami, nggak ngerti tugas tanggung jawabnya sebagai istri, ya, nggak ngerti tentang tanggung jawabnya suami itu menafkahi, suami itu memimpin, suami mendidik, melindungi, nggak ngerti tugasnya istri itu terkait dengan taat, batasannya dan lain sebagainya. Maka lagi-lagi teman-teman, sebenarnya waktu yang 2-3 tahun waktu yang teman-teman punya ini itu sangat berharga. Setuju nggak teman-teman? Waktu sekarang menanti itu sangat-sangat berharga. Berharganya untuk apa? Untuk memperbaiki diri tadi. Karena bisa jadi jodoh kita nilainya itu lebih tinggi dari kita yang sekarang. Jodoh nilainya 9, kitanya masih 7. Maka waktu ini gunakanlah untuk memperbaiki diri. Yang kedua, jadikanlah waktu ini untuk memantaskan diri. Yang ketiga, jadikanlah waktu itu untuk menemukan jodoh sejati. Tapi sayangnya, alih-alih mungkin ada sebagian kita, alih-alih kita fokus menggunakan waktu untuk memperbaiki diri, memantaskan diri, dan menemukan jodoh sejati, banyak bisa jadi di antara kita, jujur ya, banyak di antara kita yang bisa jadi waktunya itu habis untuk memikirkan rasa insecure.
Benar atau benar, teman-teman? Waktu yang sekarang itu habis memikirkan, ya Allah, Kang Arif, saya nggak pede, usia saya ini sudah segini. Ya Allah, Kang Arif, saya nggak pede, masa lalu saya kelam. Ya Allah, Kang Arif, ada nggak yang mau, saya ini overthinking dan insecure banget, keluarga saya broken home. Ya Allah, Kang Arif, saya ini punya luka, punya trauma masa lalu, saya ini ada trust issue, saya ini overthinking, saya ini takut dengan berita yang beredar dan lain sebagainya. Ada nggak? Padahal waktu kita sangat-sangat berharga. Setuju ya, teman-teman? Waktu kita yang beberapa bulan dan beberapa tahun lagi ini itu sangat-sangat berharga. Untuk apa? Untuk perbaiki diri, naikkan kualitas kita, teman-teman. Jadilah orang yang kalau sekarang 6 bisa jadi 7, bisa jadi 8, bisa jadi 9. Agar apa? Jodoh kita itu mudah-mudahan nilainya juga 8 atau 9. Yang baik untuk yang baik. Kemudian yang kedua, fokus waktu kita itu untuk memantaskan diri. Agar Allah segera anugerahkan kita pertemuan dengan jodoh yang terbaik. Dan yang ketiga, kita temukan jodoh. Maka lagi-lagi Kang Arif mengajak, mohon izin teman-teman, mengajak banget. Karena kalau namanya webinar seperti ini, yang bisa Kang Arif lakukan itu adalah membuka pikiran. Sama-sama kita memotivasi, sama-sama membangun kesadaran. Jadi webinar free seperti ini memang yang bisa dilakukan itu adalah membuka kesadaran. Tapi ketika kita berproses, proses itu tentu butuh butuh belajar, proses itu tentu butuh waktu. Dan jalur jodoh insya Allah siap jadi temannya teman-teman. Kita sekarang alhamdulillah sudah hampir 1 tahun. Dan dari yang batch pertama ada yang selalu ikut di Zoom setiap bulan bareng sama kita. Kang Arif, teman-teman jalur jodoh, guru-guru jalur jodoh, selain ingin berbagi di kelas tentang ilmu, selain ingin berbagi di grup kelas tentang 3T, tapi juga ingin banget untuk hadir menjadi teman bagi teman-teman. Agar apa? Agar kita itu bisa fokus waktu menanti, setuju banget ya, itu fokuslah untuk memperbaiki, fokuslah untuk memantaskan, fokuslah untuk menemukan jodoh, jodoh sejati. Nah, teman-teman, di jalur jodoh, insya Allah kita akan ajak untuk sama-sama fokus. Fokusnya apa? Kalau kita benar-benar ingin menikah 2024 atau 2025, maka lakukanlah 3 hal ini di waktu-waktu terbaik kita sekarang. Waktu kita menanti jodoh. Bang Arif mau nanya nih, siapa yang target nikahnya akhir tahun ini atau tahun depan? Akhir 2024 atau awal dua atau awal atau tengah atau akhir 2025 ya. Siapa yang target nikahnya 2024 2025? Kang Arif ajak teman-teman semua fokuslah pada 3 hal ini, 3M ya. Apa itu Kang Arif 3M? Yang pertama, M yang pertama adalah membersihkan ya. Apa yang dibersihkan? Bersihkan hati kita dari berbagai rasa insecure, overthinking, trauma, gagal move on, gelisah dan lain sebagainya. Kenapa? Itu penghambat jodoh kita. Harus segera kita selesaikan. Jangan ditunda-tunda lagi, teman-teman. Jangan ditunda-tunda. Kalau kita tunda, menunda lagi kita. Ya, kenapa? Karena kita itu perlu membersihkan dulu sebelum kita tadi memperbaiki diri, sebelum kita memantaskan diri dan menemukan jodoh sejati. Kita perlu membersihkan hati kita. Jadi PR-nya ini kita selesaikan dulu. Gitu. Kalau ibaratnya tangga, PR-nya kita selesaikan. Ya, teteh-teteh akang-akang yang target nikahnya 2024 2025, Kang Arif doakan mudah-mudahan dimudahkan dan Kang Arif doakan mudah-mudahan segera, mudah-mudahan bisa bulan ini sudah mulai proses bersih-bersih. Siapa yang mau bulan ini? Insya Allah bulan Juli ini Kang Arif saya ikhtiarkan, saya kuatkan keyakinan, saya mau bersih-bersih hati saya dari rasa insecure, overthinking, trauma, gagal move on, kemudian takut dan trust issue dan lain sebagainya. Yang mau mulai bulan ini, Bismillah, teman-teman boleh ketikkan emoticon atau emoticon love atau jempol, ya. Bang Arif yang tahu masih banyak nggak yang semangat nih, ya. Kemudian apa yang teman-teman lakukan? Kalau misalnya langkahnya ya, insya Allah langkahnya ini bersihkan niat, bersihkan niat.
bersihkan niat. Nanti insya Allah di jalur jodoh kita akan pertajam tentang membersihkan niat. Kemudian apa? Kemudian sama-sama belajar memantaskan diri dan memperbaiki diri. Kenapa? Kalau kita terus memperbaiki diri, mudah-mudahan itu tanda bahwa jodoh kita insya Allah terus memperbaiki diri juga. Kita yang sekarang 7 terus meningkat, 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 mudah-mudahan jadi tanda nilai jodoh kita memang 8 atau 9. Kemudian pantaskan diri. Memantaskan diri juga jadi tanda teman-teman. Insya Allah kemudahan jodoh kita semakin dekat. Kenapa? Karena tadi bisa jadi kita belum dipertemukan karena Allah beri waktu kita untuk memantaskan diri. Analogi tadi ya, anak SMA yang minta diberikan motor. Yang selanjutnya adalah menemukan. Nanti di jalur jodoh, kayak Kang Purwa tadi kalau nanya ya murah atau murah banget, ya murahnya murah banget teman-teman. Ya didoakan, tapi tentu masing-masing orang punya kondisi. Tapi mendoakan mayoritas di antara teman-teman bisa gabung lebih dalam lagi. Kenapa? Nanti insya Allah di jalur jodoh kita akan belajar juga tentang amalan-amalan, tentang bagaimana bertemu, kemudian pihak-pihak yang diminta bantuan. Ya, insya Allah teman-teman banyak hal yang akan bisa kita pelajari. Ya, salah satunya adalah ini Kang Arif ingin menyampaikan beberapa kisah ya, tapi kayaknya satu kisah aja, kisah tentang seorang muslimah nih yang ikut dalam salah satu bimbingan kalau dulu di dalam grup ya komunitas ya komunitas. Nah, beliau ceritanya hmm, sudah pengen menikah, kemudian terjebak dalam hubungan yang namanya pacaran. Mungkin ada di antara di sini yang masih pacaran atau sudah ingin berhijrah dari pacaran tapi ragu atau baru putus dari pacarnya kemudian sedih gelisah. Ya, belum menyampaikan seperti ini. Ini bisa sama-sama dibaca ya teman-teman. Saya pacaran 5 tahun, memperbaiki diri, minta ampun kepada Allah, hubungan tidak baik. Awal puasa ajakan memperbanyak istighfar, ya. Kemudian saya jalani setiap hari istighfarnya. Susah banget buat mutusin pacar saya awalnya. Tapi pertengahan puasa saya berani dan tekad saya bulat meninggalkan dia karena Allah. Karena saya tidak mau terus-terusan dosa. Dan satu sisi saya juga tahu bahwa dia tidak ada niatan serius. Ini Kang Arif bertanya, kalau ada yang di sini dalam hubungan, kemudian ada di sini laki-laki yang diharapkan tapi nggak ada niatan yang serius, mudah-mudahan kisah ini menginspirasi bagi teman-teman untuk bergerak. Yuk kita bergerak, yuk ambil langkah. Sedikit-sedikit saya belajar lebih baik. Nah, kuncinya ini teman-teman, mau belajar, kemudian mempraktekkan. Tidak berharap dengan siapapun dan hanya berharap sama Allah. Dan meminta yang terbaik kepada Allah. Singkat cerita, Alhamdulillah saya dihitbah kakak kelas saya zaman SMP dengan proses ta'aruf. Bulan depan insya Allah saya menikah Ustadz. Cerita WA Kang Arif ya. Masya Allah, saya bahagia sekali. Dulunya saya selalu putus asa. Siapa di sini yang saat ini sedang putus asa? Siapa di sini yang di sini mungkin sedang nggak tahu gimana setelah memutuskan hubungan yang salah, setelah ditinggalkan, setelah terluka, dan lain sebagainya? Mudah teman-teman bagi Allah untuk memberikan jawaban terbaik. Akhirnya saya dikhidbah dengan proses ta'aruf. Bulan depan saya menikah. Masya Allah saya bahagia sekali. Dulunya selalu putus asa. Alhamdulillah sekarang saya benar-benar sangat bersyukur. Allah Maha Segalanya sampai saya bingung dengan cara apa saya bersyukur kepada Allah saking senang dan bahagianya. Kang Arif benar-benar mendoakan mudah-mudahan ya Allah semua yang hadir di sini insya Allah bisa makin dekat sama Allah, bisa merasakan perasaan yang sama. Sekarangnya trauma, ya kata Teh Asri sekarangnya trauma, sekarang yang gelisah, sekarang yang merasa putus asa, tapi mudah-mudahan nggak lama lagi, insya Allah teman-teman diberikan anugerah hadiah yang terbaik, jodoh yang terbaik. Salah satunya apa? Salah satunya teman-teman mau nggak kita belajar bareng ya sedikit aja di sini. Kita sama-sama belajar. Salah satunya adalah kembali kepada Allah, beristighfar, ya, beristighfar. Salah satu amalan
yang bisa menghindarkan kita dari rasa sedih, insecure, dan memudahkan rezeki kita adalah istighfar. Kenapa istighfar? Karena sabda Rasulullah SAW, seseorang terhalang dari rizki karena dosa yang kita perbuat. Bisa jadi dosa kita berpacaran, dosa kita berhubungan yang nggak halal, dosa kita terlalu mengharap sama manusia, dosa kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan kita terhalang dari jodoh yang baik yang sudah Allah rizkikan kepada kita. Maka salah satunya Kang Arif ingin mengajak kita, yuk beristighfar, yuk bertobat, yuk mendekat kepada Allah. Kenapa? Sabda Rasulullah, hati ini itu seperti kaca. Kalau kita berbuat dosa, maksiat, dititikkan titik hitam. Kalau kita beristighfar, bertobat, maka dibersihkan. Bayangkan kalau seseorang yaitu dalam hubungan yang salah, bermaksiat, terlalu berharap sama manusia, ya dan lain sebagainya, ketika dia tidak bertobat dan beristighfar, hatinya bisa jadi gelap. Dan kalau hati gelap, maka jadi sempit. Dan kalau jadi sempit, maka gampang untuk gelisah, gampang untuk sedih. Dan ketika dia bertobat, maka dibersihkan. Maka teman-teman, kalau kita mau mendapatkan hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang nggak gampang insecure, nggak gampang gelisah, salah satunya adalah banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga hati kita itu jadi jernih, sehingga hati kita jadi bersih, sehingga hati kita itu mudah untuk tenang, dan sehingga hati kita itu insya Allah mudah untuk menerima jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi, senang ya mudah-mudahan teman-teman ya ketika kalau kita dalam proses menanti itu saling mengingatkan seperti ini. Senang ya teman-teman ya. Jadi ketika kita ada perasaan insecure, kita saling mengingatkan, yuk kita memperbanyak istighfar, yuk kita bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena diri kita itu butuh untuk punya orang yang tepat untuk bertanya. Ya, agar kita itu nggak terjebak pada hambatan-hambatan jodoh kita yang sia-sia. Agar diri kita itu nggak terhambat pada rasa insecure, pada hubungan yang salah, ya, pada hal-hal yang kurang baik tadi. Maka teman-teman semua yang ada di sini, jangan sampai malam ini, webinar ini terhenti sampai sini saja, ya. Yakinlah kepada Allah, ini jadi awalan. Teman-teman tadi Kang Arif sampaikan banyak berdoa dan mengilmui. Mudah-mudahan malam ini jadi sarana teman-teman untuk dapat banyak ilmu, teman-teman dapat circle yang baik, teman-teman dapat guru-guru yang baik, teman-teman dapat support system yang baik, teman-teman dapat keluarga dan circle yang baik. Gitu. Maka teman-teman mulai malam ini kuatkan keyakinan saya mau untuk belajar lebih serius. Ya, coba Kang Arif mau tanya, siapa di sini yang mulai malam ini berjanji sama dirinya, wahai diriku, aku mau kamu jadi sosok yang lebih baik mulai malam ini. Aku mau kita sama-sama belajar. Aku mau kita mulai malam ini berproses untuk bisa meninggalkan, menghadapi rasa insecure kita. Aku ingin mulai malam ini kita mulai fokus untuk mencintai diri kita. Aku ingin mulai malam ini kita mulai fokus untuk memperbaiki, meningkatkan kualitas dan nilai diri kita. Aku ingin mulai malam ini kita mulai fokus untuk memantaskan diri kita. Siapa yang mau mulai fokusnya, teman-teman ya, berproses. Wah, terima kasih tadi ya. Insya Allah dimudahkan. Mau berproses meninggalkan insecure, ya mau belajar mau berproses, mau belajar mau berproses. Wah, luar biasa ya Kang Pro ya, teman-teman. Insya Allah sama-sama mau belajar mau berproses, mudah-mudahan nanti dimudahkan. Salah satunya adalah di jalur jodoh. Dan saran dari Kang Arif, jangan ditunda-tunda. Setidaknya malam ini teman-teman sudah punya rencana. Mudah-mudahan kalau mau di jalur jodoh bareng-bareng, jangan ditunda, silahkan untuk daftar. Kalaupun tidak di jalur jodoh, tetap teman-teman punya rencana. Kenapa? Karena nggak ada yang kebetulan, nggak ada yang sia-sia, ya, nggak ada yang
kebetulan. Allah Subhanahu wa taala sudah menghadirkan kita sendiri. Yuk, jangan sampai lagi kita tunda-tunda. Sayang banget kalau ternyata teman-teman bisa dapat kebaikan-kebaikannya di bulan ini, berproses menghadapi insecure, membersihkannya tadi ya Kang Purwa ya, proses membersihkannya bulan ini, tapi ternyata ditunda-tunda. Maka yakinkan pada diri, mulai bulan ini, bulan Juli ini, saya, ya Allah, mau untuk menghadapi insecure saya. Saya mau segera beres dengan PR ini, saya ingin segera membereskan urusan-urusan ini, penghambat jodoh saya ini, agar saya bisa fokus memperbaiki diri dan memantaskan diri sehingga saya pantas untuk dipertemukan dengan jodoh yang sejati. Mungkin seperti itu. Insya Allah setelah ini akan disampaikan kembali informasi dari Kang Purwa, teman-teman. Mangga silahkan untuk bisa mendaftar ke kelas healing pranikah dan setelah itu nanti kita insya Allah akan tanya jawab, masih ada sekitar setengah jam ya teman-teman kita untuk tanya jawab. Mangga silahkan Kang Purwa. Baik Kang Arif, alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai sejauh ini. Maka perjumpaan kita ini bukan perjumpaan yang kebetulan, teman-teman sekalian, karena kita meyakini bahwa dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan, yang ada adalah ketepatan dan ketepatan takdir dari Allah. Nah, teman-teman semuanya, bismillah, informasi yang sudah kami terima dari tim Jalur Jodoh ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ini teman-teman dari tim Jalur Jodoh sudah menginformasikan bahwa update terkini yang sudah daftar di kelas healing pranikah ini teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah ada sebentar. Yang sudah terdaftar di kami adalah 177. Nah, 177 dari 333 seat yang tersedia. Jadi, teman-teman semuanya kurang lebih seat yang tersedia sekitar 150-an lagi. Jadi, silakan teman-teman manfaatkan dengan baik kesempatan untuk bisa belajar bersama, bertumbuh bersama, dan memastikan bahwa teman-teman nanti dapat lingkungan yang saling suportif. Karena kadang-kadang kalau kita ada dalam kondisi terpuruk, jatuh, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, dan seterusnya. Maka teman-teman jangan dengerin lagu galau, jangan malah meratapi dengan lagu-lagu, dengerin lagu misalnya ya, yang malah melenakan dan juga melemahkan, tapi kuatkan dengan ilmu. Kuatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Aduh Kang, saya selama ini teh jauh sama Allah, tapi kenapa pas lagi sulit, pas lagi kondisi tidak mudah malah deket ke Allah, duh meni malu. Hey, nggak apa-apa teman-teman, justru Allah tuh suka kalau teman-teman ada dalam kondisi terpuruk, misalnya ya, tidak mudah, sedang sempit hatinya dan bingung dengan jodoh, lalu kembali ke Allah. Allah mah nggak kayak kita ya. Kita tuh kan kalau misalnya ya ada orang yang datangnya pas butuh aja kadang-kadang suka bete. Allah mah enggak. Justru Allah tuh jadi suka banget sama kita. Nah caranya teman-teman sekalian untuk bisa terus mendekat sama Allah dan juga membuat kita makin yakin mantap hatinya adalah siapkan lingkungan-lingkungan yang baik. Siapkan sahabat-sahabat yang saling mendukung. Maka kelas online batch 11 menghadapi insecure dan healing pranikah ini mudah-mudahan jadi jawaban bagi teman-teman yang selama ini butuh sahabat yang saling menguatkan, butuh guru yang juga mengilmui. Nah itu yang paling penting teman-teman, butuh guru yang mengilmui. Karena insya Allah nanti ada Kang Arif Rahman Lubis yang akan membahas tentang menghadapi insecure perihal jodoh dan tenang dalam penantian jodoh. Ada juga Ustadz Yosi Muzani yang akan membahas tentang memulihkan luka, membasuh trauma sebelum menikah. Ada Ibu Wiwi Kulansari dengan judul Falling in Love with Yourself dan Ibu Sofiana Indraswari yang akan membahas tentang menyiapkan mental health pernikahan. Teman-teman dapat bonus juga ebook menghadapi insecure perihal jodoh. Teman-teman beruntung karena dapatnya free. Padahal buku ini teman-teman sekalian sebelumnya sudah dibaca oleh kurang lebih 2.000 pembaca tentang insecure perihal jodoh. Ada juga 10 video spesial dari Kang Arif Rahman Lubis, e-certificate, grup WA sharing, dan bonusnya teman-teman sekalian. Jadi tidak hanya beres kelas teman-teman udahan aja, enggak. Tapi setiap bulan insya Allah ini selalu ada free Zoom bulanan, sharing, dan tanya jawab alumni. Itu teman-teman. Dengan judul-judul yang menarik yang tadi sudah ditampilkan juga oleh Kang Arif, saya juga tadi sudah menampilkan. Begitu teman-teman, harga spesial untuk batch ke-11 ini hanya Rp149.000 saja. Namun ada voucher diskon 40.000 Kang dengan Purwa, kode punten, vouchernya promo 40. layarnya Ya, masih itu Kang. masih mana Kang? Layarnya nge-freeze di SOTS 2 kayaknya. Oh iya, kalau di sayanya sudah pindah nih Kang.
Coba ya, saya ulangi kembali ya, Kang. Siap. Baik, baik. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Oh iya, ternyata di saya sudah pindah. Apakah koneksi? Nah, teman-teman coba dilihat sekarang. Sudah pindah belum? Sudah, Kang Purwan. Sudah. Keren Alhamdulillah. banget. Terima kasih Kang Arif. Iya, iya, ya. Mohon maaf ya teman-teman. Baik. Nah ini teman-teman semuanya Bismillah. Jadi insya Allah ini kemudahan bagi teman-teman yang punya kesungguhan untuk terus belajar. Sampai dengan malam hari ini update dari tim ada 177 pendaftar. Jadi kurang lebih ada 150-an lagi. Kang ada teman saya mau ikut tapi nggak ikut Zoom-nya. Boleh kasih aja informasi ini teman-teman sekalian. Berikan informasi ini agar teman-teman juga bisa menjadi jalan-jalan kebaikan bagi sahabat-sahabatnya di luar sana. Tapi diutamakan dulu bagi teman-teman masih ada 1.100 yang join malam hari ini. Silakan manfaatkan teman-teman dengan cara daftarnya di healingpranikah.com. Silakan join di healingpranikah.com, kemudian masukkan kode vouchernya promo 40. Promo 40 adalah diskon voucher 40.000 untuk 333 pendaftar yang sisanya sekarang sekitar 150-an lagi. Silakan manfaatkan teman-teman kesempatan yang tersedia. Saya mau bacakan beberapa testimoni dari para peserta teman-teman sekalian. Ini dari Teh Salma Uswatun dari Bandung. Angkatan ke-10 berarti batch kemarin ya. Pas daftar kelas niat belajar dan masih ada pikiran nggak apa-apa belum ada calonnya juga, belajarnya dari sekarang. Qadarullah katanya alhamdulillah pas malam minggunya ada yang datang melamar saya. Mohon doa dari semuanya semoga prosesnya menuju ke jenjang pernikahan dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ih, Masya Allah nih Teh Salma. Barakallah ya. Ada juga Teh Dian dari Bogor. Ini batch ke-9. Semua kerisauan, kegelisahan, kecemasan dapat teratasi dengan baik. Semua materi yang ada di kelas juga sangat bagus dan sangat bermanfaat. Ada Teh Stevi Maya dari Bekasi. Penyampaian informasi dan materi membawa vibes positif ke diri Teh Stevi. Biasanya kalau malam ikut kelas, besoknya hati jadi bahagia, penuh dengan energi cinta. Wow, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ini terbawa juga energinya oleh teman-teman yang daftar di batch 11 dan yang belum daftar, segera daftar di healingpranikah.com. Terakhir, dari Mbak Rohmatul Umaroh. Setiap mengikuti kelas ini, saya kerap terharu dan menitikkan air mata dengan nasihatnya. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Ada juga ini yang dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dari kelas ini belajar banyak perihal persiapan diri sebelum menikah. Ilmu yang diberikan pun juga sangat bermanfaat, khusus untuk yang tinggal di lingkungan yang masih minim memberikan ilmu mengenai pernikah. Ada rekamannya dan bisa ditonton ulang. Nah ini nih teman-teman sekalian, jadi bisa ditonton ulang ya. Yang nanti dapat kesempatan bergabung, yang sudah daftar, Anda dapat rekaman ulangnya dan bisa terus update atau mengupdate ilmunya. Dan setiap kali mendengarkan biasanya hidayah ilmunya selalu dari sudut pandang yang berbeda. Ada juga Kak Nurhaisar. Kurang lebih testimoninya adalah rasa insecure terhadap pernikahan perlahan berkurang dan ada motivasi lebih untuk terus belajar. Dari Teh Irma di Bandung, salah satu takdir baik dari Allah itu adalah ikut kelas ini dan materinya juga beda dengan kelas-kelas di tempat yang lain. Ada dari Garut, Teh Resti. Program 3T-nya membuat kita terdorong untuk mengatasi rasa insecure. Wah, apa itu 3T? Pokoknya teman-teman join aja ya. Silahkan teman-teman kunjungi healingpranikah.com. Teman-teman admin dari Jalur Jodoh membantu untuk memberikan informasi selengkapnya di kolom chat dan teman-teman dengan mudah nanti langsung klik healingpranikah.com. Kode voucher promo 40-nya silahkan diklik dan jangan lupa klik tombol apply untuk memastikan vouchernya nanti aktif. Untuk 333 peserta. Ini ada contohnya ya teman-teman di sebelah kanan lihat. Diskon 40.000 ini bila teman-teman sudah memasukkan promo 40 di menu gunakan kode kupon. Jadi tulis promo 40 kemudian apply tanda centangnya ya sebagai tanda bahwa teman-teman sudah terdaftar. Silakan teman-teman semuanya manfaatkan kesempatan untuk bisa belajar bersama. Pesan dari Kang Arif tadi ya, jangan ditunda kalau ada apa ya keinginan, ada waktu, ada rezekinya, segerakan. Karena boleh jadi hidayah-hidayah kebaikan itu hadir teman-teman ketika kita merespon niat baik yang kecil dan mengamalkan niat baik yang kecil. Boleh jadi nanti hidayah yang lebih besar itu kebuka dari sana teman-teman. Jadi jangan dinanti-nanti. Siap ya? Bismillah teman-teman. Sudah siap untuk tanya jawab? Nanti saya informasikan dan update lagi.
sisa vouchernya 130 tuh. Kakak admin sudah update juga sisa vouchernya 130. Saya khawatirnya nanti pas beres tanya jawab habis. Jadi bagi teman-teman yang masih berada di sini silakan boleh klik di healingpranikah.com. Teman-teman saya mau membuka